berupaya bagaimana kita untuk menurunkan atau memperbaiki situasi yang ada dan meningkatkan zonasi daerah. Salah satu upayanya adalah termasuk dalam percepatan vaksinasi. Kemudian untuk distribusi kasus sembuh dan yang meninggal bisa dipersani di paparan kami untuk slide-nya, di mana untuk distribusi kasus sembuh memang mengalami peningkatan daripada minggu-minggu sebelumnya, yaitu sebesar 79,44%, sedangkan distribusi kasus meninggal di minggu terakhir mengalami penurunan dengan persentase 9,75%. Slide. Nah, inilah tren kasus di kecamatan, 9 kecamatan di Kabupaten Kudus yang memang perlu untuk lebih di-pressure kembali, yaitu di 4 kecamatan yang mengalami kenaikan kasus aktif dalam 1 bulan terakhir, yaitu Kecamatan Dawe, kemudian Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, dan Mejobo. Slide. Sedangkan untuk tren kesembuhan ini juga hampir sama ya, jadi Jati, Kota, dan Mejobo untuk mengalami penurunan angka kesembuhan dalam 1 bulan terakhir. Slide. Kemudian untuk kenaikan angka kematian ini pada Kecamatan Jati dan Undaan. Untuk itu khusus yang di Kecamatan Jati ini memang perlu perhatian khusus karena adanya penurunan di kenaikan di angka kasus, kemudian kenaikan di angka kematian, dan penurunan di angka kesembuhan. Slide. Kemudian untuk distribusi kasus COVID di Kabupaten Kudus, ini sebagian besar memang kasus baru masih ditemukan di rumah sakit, yaitu sebanyak 60%. Namun demikian perlu juga kita evaluasi bahwa kasus-kasus baru yang masuk ke rumah sakit ini sebetulnya mestinya bisa kita lakukan pencegahan dari awal apabila karena kebanyakan adalah kasus-kasus komorbid dengan penyakit kronis yang mestinya ini bisa kita upayakan untuk pencegahannya dengan tata laksana yang baik, artinya pengelolaan kasus-kasus penyakit kronis dari awal. Kemudian untuk distribusi berdasarkan Fasiankes, ini memang yang terbanyak adalah di puskesmas karena ini merata di 9 kecamatan, di 19 puskesmas berdasarkan hasil kebanyakan memang hasil tracing kasus ya, dan juga untuk rumah sakit yang di rumah sakit distribusi kasus terbanyak memang di RSUD Dr. Lukman Hadi. Slide. Kemudian untuk distribusi kasus per kecamatan yang terbanyak di Kecamatan Jati dan yang paling sedikit di Kecamatan Undaan. Untuk berdasarkan desa ini memang yang tertinggi dalam 1 bulan terakhir bahkan sampai dengan minggu ini adalah di Desa Gudang Manis. Ini bisa jadi karena memang penduduknya yang banyak proporsional dengan penduduk, tetapi secara jumlah ini memang di Desa Gudang Manis kasusnya paling tinggi. Slide. Disusul Getas Pejatan ya, disusul Getas Pejatan. Kemudian untuk kelompok usia seperti yang lalu-lalu bahwa paling mayoritas adalah di usia lansia. Slide. Sedangkan untuk jenis kelamin hampir seimbang. Slide. Untuk berdasarkan kelompok umur lansia yang dengan persentase terkonfirmasi dirawat 1,3%, kemudian isolasi 4,68%, sembuh 32,19%, dan terkonfirmasi meninggal 4,91%, dan ini cukup tinggi. Kemudian untuk positive rate untuk yang di Kabupaten Kudus ini memang jauh di atas target dari WHO, di mana positive rate nasional itu 32,82, tetapi di kita ya di Kabupaten Kudus ini masih di atas itu.
Mohon maaf, Dr. Andini termute. Jumlah untuk tracing kami masih untuk di Kabupaten Kudus ini sudah melebihi target yaitu 119%. Namun termute suaranya. Slide masih punya PR untuk reproduksi efektif. Untuk angka RT-nya kita masih 1,03 walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi ini juga masih menjadi PR bagi kita ya, karena jumlah kasus baru yang tertular ini berarti 1,03 ya. Slide dari kasus yang lama. Slide. Kemudian untuk kasus kematian berdasarkan riwayat komorbid masih sama. Jadi yang terbanyak adalah hipertensi, kemudian diabetes mellitus, kemudian stroke, gagal jantung, gagal ginjal kronis, kemudian gangguan tiroid, jantung koroner, sedangkan tanpa komorbid ini yang terdata di kami 387. Slide. Untuk prosentase pemakaian mingguan TT isolasi ini Bapak Ibu sekalian, kami matur nuwun untuk teman-teman yang di rumah sakit dan juga utamanya untuk pihak manajemen rumah sakit yang dimana di daerah Jawa Tengah Utara ini memang kita paling tinggi untuk ketersediaan jumlah TT untuk saat ini, termasuk juga untuk TT ICU-nya. Dan rata-rata untuk tingkat huniannya kita sampai sekarang mencapai sekitar 70%. Slide. Kemudian matur nuwun juga sudah teman-teman dari rumah sakit sudah mencoba untuk melengkapi dengan HFNC maupun ventilator ya, serta meningkatkan jumlah TT baik TT isolasi maupun TT ICU-nya. Slide. Kemudian untuk persiapan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Ya. Ini beberapa kali kami sampaikan. Jadi kami izin untuk menyampaikan pada hari Jumat lalu ya, kita mengadakan Fitcon di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi, disampaikan sampai dengan sore itu masih menginformasikan sesuai dengan target awal bahwa pelaksanaan vaksinasi bagi nakes di Jawa Tengah itu selain 3 kabupaten kota yaitu Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Surakarta ini adalah ditargetkan di pertengahan Februari. Namun demikian pada malam harinya di jam 10 kami mendapatkan informasi bahwa kita harus melakukan percepatan vaksinasi sesuai dengan arahan dari pusat. Diharapkan bahwa hari Sabtu Minggu ini, Sabtu dan Minggu ini kita harus segera mengambil vaksin dan melaksanakan pencanangan di besok ya, di hari Senin. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kudus kami sudah mengambil vaksin di hari Sabtu lalu, kemudian rencana pencanangan di hari Senin besok di RSUD Dr. Lukman Hadi. Jadi kenapa percepatan vaksinasi ini ditekankan atau diharapkan karena yang sudah berjalan di 3 kabupaten di Jateng ini walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi masih dinilai lambat. Jadi diperlukan strategi untuk percepatannya. Untuk itu tiap pasienkes yang mampu melaksanakan vaksinasi diminta untuk meningkatkan kuota pemeriksaan per hari. Mohon maaf, kuota untuk pelaksanaan vaksinasi per hari. Yang semula puskesmas ditargetkan hanya 20 orang per hari, untuk saat ini puskesmas ditargetkan 50 sampai 100 orang per hari. Sedangkan untuk rumah sakit yang semula ditargetkan hanya 50, sekarang ditargetkan 200 sampai 500 orang per hari. Artinya di dalam minggu ini nanti dari hari Senin sampai dengan Kamis diharapkan semua nakes yang sudah terdata sebagai sasaran dapat selesai untuk pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.
Dan untuk nakes diharapkan dapat divaksin di tempat nakes tersebut bekerja. Sedangkan untuk tenaga kesehatan atau SDMK yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan, ini kami sudah mappingkan untuk dilakukan di puskesmas penanggung jawab atau jejaringnya. Mungkin izin kami sampaikan di sini, mungkin ada beberapa karena jejaring itu tidak hanya DPM, tetapi juga ada BPM, kemudian praktek keperawatan, kemudian apotek, laborat, ini klinik ya. Jadi ada beberapa yang kami nanti akan mappingkan ke rumah sakit yang terdekat atau rumah sakit jejaring. Kemudian vaksinasi dalam upaya percepatan ini mestinya di setiap vaskes yang mampu melaksanakan vaksinasi, tenaga vaksinatornya sudah terlatih semua. Di mana untuk roadmap jadwal yang awal itu pelatihan untuk tenaga vaksinator untuk Kabupaten Kudus sendiri sebetulnya baru selesai sampai dengan tanggal 14 Februari. Dan memang roadmap awal itu pelaksanaannya adalah setelah tenaga vaksinator itu di setiap vaskes sudah mempunyai tenaga vaksinator terlatih. Namun demikian untuk dalam upaya percepatan vaksinasi ini, kemarin arahan dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi untuk vaksinator terlatih dimohon untuk bisa di vaskes tersebut untuk bisa melakukan OJT kepada nakes yang belum terlatih yang menjadi anggota tim vaksinasinya. Kemudian tetap dalam pengawasan selama proses vaksinasi dilakukan. Nah, untuk upaya ini maka kami mohon izin untuk besok hari, jadi besok siang kami akan mengundang BIC vaksinasi di setiap malah nggak ada suaranya tuh. Vaskes. Di setiap vaskes dan juga bagi vaskes yang belum mempunyai tenaga vaksinator terlatih, kami harapkan untuk dapat mengirimkan 2 orang tenaga vaksinatornya untuk bisa kami lakukan pemberian informasi di sana. Ya. Slide. Ya. Untuk pendataan sasaran, ini kabupaten kota sudah melakukan pendataan SDMK ya, yang mengacu data SISDMK yang telah melalui screening. Kemudian untuk SDMK tadi yang tadi kami sampaikan di awal, yang belum mempunyai, yang tidak bekerja di vaskes yang mampu untuk melakukan vaksinasi, lokasi vaksinasinya kami mapping sesuai dengan jejaring puskesmas. Kemudian informasi awal yang pada saat dulu untuk informasi mengenai vaksinasi ini berjalan adalah sistem SMS Blast, tetapi untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi, artinya tenaga kesehatan atau SDMK tinggal datang untuk ke fasilitas, kemudian memasukkan NIK untuk dilakukan pelayanan dan sistem pencatatan dan pelaporan untuk sistem melalui PIKER, sehingga tidak mengacu lagi kepada registrasi ulang yang ada di SMS Plus. Kemudian dimohon untuk tidak ada sesi pelayanan khusus dan perlu dilakukan untuk pengaturan waktu pelaksanaan vaksinasi. Hal ini yang dimaksud adalah tetap screening dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam juknis, yaitu ada meja 1 sampai dengan meja 4. Tanya dia sampai mana ya? Nah, ini kami sampaikan data yang ada di kami untuk data mengacu pada data SISDMK ya, untuk sasaran imunisasi COVID per tanggal 24, per tanggal hari ini. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ada 130 sasaran SDMK, adapun komorbidnya 25, puskesmas 1157, dengan komorbid seperempatnya ya 308, rumah sakit 4157,
komorbidnya 20%, 804, kemudian klinik 798. Ini mohon untuk bisa updating betul apakah memang benar-benar tidak ada komorbid di 798 ini. Kemudian apotek 457, praktek mandiri 36 dengan yang komorbid 1, Labkes 52, PMI UDD 28, komorbid 8. Nah, ini yang untuk praktek mandiri kami beberapa kali menginformasikan di Waktim Data untuk bisa updating ya, karena banyak sekali yang data sebetulnya untuk praktek mandiri ini kan banyak. Tetapi kenapa yang masuk ini baru 36 dan ini masih dibuka, jadi setiap hari mohon untuk bisa dilakukan updated penginputan. Adapun kami sudah koordinasi dengan OP masing-masing untuk kami berikan akun sehingga bisa untuk melakukan penginputan sendiri. Jadi sayang nanti kalau ini tidak dimanfaatkan slide. Ya. Kemudian untuk rumah sakit, untuk masing-masing rumah sakit ini bisa dipersani ya. Dr. Lukmono Hadi 958, Rumkitban 111, Mardirayu 1254, RSI Sunan Kudus 706, Aisyah 395, Nur Syifa 172, Permata Hati 98, Harapan Bunda 85, Komalasiwi 297 dan Miriam 83 dengan jumlah komorbid yang kami paparkan ya. Artinya ini masing-masing rumah sakit ada komorbidnya yang rata-rata ini adalah 20% itu dengan komorbid. Artinya dari SDMK yang ada yang masuk di dalam data kami, walaupun sasarannya sebetulnya adalah 5.000 lebih, tetapi yang sudah menginputkan ini baru 4.157 yang untuk rumah sakit, kemudian dengan komorbid 20%, artinya tidak semuanya nanti akan dilakukan vaksinasi karena melihat kriteria inklusi dan eksklusinya. Kemudian untuk puskesmas ini 1.157 dengan komorbid 308. Ya, slide. Kemudian vaskes pelaksana vaksinasi untuk Kabupaten Kudus ada 29 vaskes, di mana terdiri dari 8 rumah sakit, yaitu RSUD, Mardirahayu, Aisyah, Sunan Kudus, Komalasiwi, Nurul Syifa, Kartika Husada, dan RSI Miriam. Dan 2 klinik, yaitu klinik Polres dan klinik Sri Kandi Husada, serta 19 puskesmas. Apa ini? Jadi semua puskesmas ini menjadi vaskes pelaksana vaksinasi, ditambah 2 klinik tadi dan 7 RSU serta 1 RSIA. Untuk vaksinator terlatih dalam perencanaan kami untuk rumah sakit memang kita alokasikan 10 orang di tiap rumah sakit, sedangkan klinik dan puskesmas 5 orang. Namun demikian sampai dengan saat ini masih sebagian ya yang sudah dilatih, masih sebagian. Untuk itu kami harapkan bagi vaskes yang vaksinatornya belum terlatih sama sekali, karena ada yang terjadwalkan baru hari Kamis nanti untuk bisa melakukan pelatihan. Ini kami harapkan besok Senin bisa mengikuti pertemuan di Kamis. Kemudian untuk rencana distribusi vaksin, ini kami terima kemarin vaksin yang kami terima di hari Sabtu sesuai dengan target sasaran SDMK yaitu 5.618, sedangkan alokasi distribusi vaksinnya untuk 2 tahap ini kita mendapatkan 11.280, jadi termasuk untuk booster di mana semuanya bentuknya adalah single dose. Ditambahkan juga untuk tokoh simbolis ya, pejabat publik esensial sejumlah 10 yang besok pagi direncanakan untuk kick off.
Untuk waktu pelaksanaan pencanangan rencana besok di RSUD Dr. Lukmono Hadi yang kami rencanakan jam 8, terdiri dari unsur Forkopimda, kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pejabat esensial di bidang kesehatan, termasuk diantaranya adalah Ketua ID Cabang Kudus dan juga Direktur RSUD Dr. Lukmono Hadi. Sekaligus di sini kami mohon doa teman-teman semua, sejawat semua, agar pelaksanaan vaksinasi ini akan berjalan dengan selamat, lancar, dan berkah untuk kita semua. Kemudian pelaksanaan di 29 Vaskes ditargetkan harus selesai di tanggal 28 Januari. Untuk ini kami juga mohon support dari teman-teman sekalian, terutama yang di Vaskes pelaksana vaksinasi, untuk kita bisa mengoptimalkan yang ada, termasuk untuk bisa melakukan ini updating cross check data yang sudah ada di SIS-CMK, kemudian bagaimana etiketnya, kemudian nanti kalau tidak ada etiket itu bila mana perlu dilakukan secara manual, mohon tetap untuk bisa menginputkan, karena kita harus ada pertanggungjawaban vaksin logistik yang kita bagikan itu yang sesuai dengan jumlah sasaran, harus sesuai dengan pelaporan untuk pelaksanaannya. Dan insya Allah nanti besok pagi juga untuk PIC vaksinasi memang kami undang di Dinas Kesehatan, termasuk bagaimana untuk sistem pelaporan dan juga bagaimana yang belum mendapatkan etiket. Slide. Ini yang untuk kegiatan pra-screening dan screening, mohon untuk bisa dikelola teman-teman di Vaskes ya. Bagaimana pula dengan yang mungkin yang terkontrol ini, kalau memang bisa diperbaiki di dalam sistemnya berdasarkan hasil kriteria eksklusi inklusinya. Slide. Nah, ini adalah penyiapan vaksinasi roadmap-nya di Kabupaten Kudus yang akhirnya karena instruksi di hari Jumat malam kemarin kita harus melakukan beberapa perubahan cepat di strategi pelaksanaan ini. Jadi di Oktober sampai dengan November kemarin kita sudah melakukan pelatihan vaksinator yang di tingkat puskesmas. Kemudian Januari sampai dengan 14 Februari ini adalah pelatihan vaksinator untuk rumah sakit dan klinik. Dan di bulan Desember kami sudah melakukan pelatihan aplikasi Piker vaksinasi. 14 Januari sudah melakukan pelatihan aplikasi Smile, dan 20 Januari sudah kami koordinasi ya untuk pelaksanaan vaksinasi di tingkat Dinas Kesehatan. Pada tanggal 20 Januari kami sudah melakukan pengambilan logistik penunjang yang akan dilanjutkan besok pagi. Kemudian 23 Januari kemarin kami juga sudah melakukan pengambilan vaksin sejumlah 5.618 sasaran, jadi 11.280 vaksin yang kami terima. Dan 25 Januari besok adalah pencanangan vaksinasi tingkat Kabupaten Kudus yang dimulai dengan 10 tokoh simbolik, kemudian distribusi vaksin dan logistik yang mohon maaf memang untuk hari Sabtu kemarin memang kami sebagian baru melakukan distribusinya langsung ke RSUD yang awal yang akan melakukan kegiatan vaksinasi. Sedangkan untuk Vaskes yang lain karena memang banyak sekali perubahan di updating data sasaran, distribusi vaksin akan kami lakukan besok pagi. Dengan harapan kalau memang dimungkinkan siang untuk dilakukan, mohon untuk bisa segera untuk dilakukan proses vaksinasinya, atau paling telat adalah di hari Selasa untuk bisa melakukan kegiatan vaksinasinya, sehingga kita masih mempunyai waktu 3 hari untuk bisa menyelesaikan target pelaksanaan vaksinasinya. Kemudian besok itu kami juga akan melakukan refreshing bagi PIC vaksinasi serta OJT bagi teman-teman yang Vaskesnya belum mempunyai tenaga vaksinator terlatih. Pada 26 Januari nanti kami harapkan teman-teman sejawat yang masuk di dalam Pokjakipi untuk bisa ikut memberikan masukan ke kami dan memberikan satu pencerahan ya
bagaimana untuk tata laksana KIPI di Kabupaten Kudus. Kami sampaikan di sini untuk rumah sakit rujukan KIPI. Rumah sakit rujukan KIPI di Kabupaten Kudus ini adalah ada tiga rumah sakit, yaitu RSUD Dr. Lukmono Hadi, kemudian Rumah Sakit Mardirahayu, dan Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Ini yang kami tunjuk sebagai rumah sakit rujukan KIPI. Kemudian untuk 29 Januari nanti kami ada rakor untuk tim vaksinasi tingkat kabupaten sekaligus untuk evaluasi pelaksanaan vaksinasi tahap 1. Pada kesempatan ini kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang sejawat yang ada di Vaskes, terutama yang Vaskes yang mampu untuk melaksanakan vaksinasi, mohon untuk bisa direfresh kembali juknis dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor 0202/4/1 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di era pandemi. Jadi nyontulung segala sesuatu tentang kriteria inklusi, bagaimana caranya, kemudian alurnya, apa saja yang perlu untuk diketahui dan disiapkan, itu sudah ada jelas di dalam juknis tersebut, dan juknis tersebut sudah kami share sejak awal, sejak beredarnya juknis tersebut ke semua Vaskes ya, semua OP dan semua di tingkat Vaskes khususnya di Puskesmas maupun di rumah sakit serta di PKFI. Kelihatannya kami sudah memberikan disinformasi mengenai juknis tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat dan nanti mungkin akan kita lanjutkan hal-hal yang tidak jelas untuk bisa dilanjutkan di sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin teman-teman dari Dinas Kesehatan yang kebetulan bergabung di sini juga bisa memberikan kontribusi masukan. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Andini yang telah menyampaikan tentang update terkini kondisi COVID-19 di Kudus dan juga persiapan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kudus. Bagi rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui by chat. Ini sudah ada pertanyaan, mungkin Dr. Andini berkenan langsung menjawab, Dok. Halo Dr. Andini. J, Dokter. J. Ada pertanyaan dari Dr. Devi Yanuar. Izin bertanya, Dok, di rekomendasi PAPDI ada kriteria eksklusi yaitu sedang imunisasi 1 bulan sebelum atau sesudah, tapi di screening di meja 2 tidak ada. Itu bagaimana ya, Dok? Pertanyaannya begitu, Dok. Monggo Dr. Andini. Nuwun sewu, memang di dalam sistem nanti untuk inklusi dan eksklusinya itu akan langsung terscreening ya, akan langsung masuknya nanti tereliminasi sendiri di dalam sistem. Ngaten Dokter. Gitu ya, Dok. Ini karena baru ada satu pertanyaan, kami lanjutkan dulu ke narasumber yang kedua, yaitu Dr. Mahisa Paranadipa. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Dr. Mahisa. Halo, Dok, Dr. Mahisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dr. Mahisa. Assalamualaikum. Suara saya. Halo, assalamualaikum, Dok. Halo, Dr. Mahisa. Waalaikumsalam. Kedengeran, Dok, suaranya? Ya, kedengeran. Monggo, Dok, untuk bisa menyampaikan materinya. Dr. Mahisa adalah wakil ketua tim mitigasi pengurus besar ID. Monggo, silakan, Dok. Saya izin ganti jaringan dulu kalau seandainya suara agak tersendat. Putus-putus emang, Dok, suaranya. Monggo, Dok. Ya, sekarang udah lebih jelas ya suaranya? Sekarang lebih jelas ya. Yang lebih jelas, monggo Ya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Hendretni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua ID Cabang Kudus yang sudah mengundang kami pada malam hari ini mewakili
tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, para senior, sejak sekalian yang saya hormati, sebuah kehormatan diundang pada diskusi mingguan mini webinar IDI Cabang Kudus. Pada malam hari ini saya diperintahkan oleh Dr. Ipul ini menyampaikan sedikit atau sharing tentang hak dan kewajiban dokter dalam vaksinasi. Memang di dalam tim mitigasi pengurus besar IDI, kita memang lebih fokus kepada persoalan pendataan, kemudian pencegahan terkait dengan angka kesakitan dan angka kematian teman sejawat dokter. Dan panduan-panduan yang kita keluarkan selama ini memang tujuannya mengarah kepada sana. Tapi karena background saya adalah hukum kesehatan, saya mencoba untuk sharing terkait dengan hak dan kewajiban dokter. Izin share screen ya, Dok. Ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Ya, terlihat, Dok. Ya. Terlihat, Baik. ya. Baik, sebelum masuk hal yang lebih khusus terkait dengan hak dan kewajiban dokter dalam vaksinasi, saya ingin mengajak para senior sejak sekalian dalam membahas terkait dengan hak dan kewajiban. Ini memang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam mendiskusikan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami biasanya dalam perspektif hukum kesehatan selalu memulainya dari konstitusi negara kita. Di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang sudah 4 kali amandemen, disebutkan dengan sangat jelas bahwa tanggung jawab dari pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Para founding father kita memahami betul prinsip hukum solus populi suprema lex exto yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa keselamatan rakyat adalah menjadi hukum yang tertinggi. Nah, ini sebuah filosofi hukum atau prinsip hukum yang sangat fundamental. Dan ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sifatnya imperatif tentunya. Kemudian di dalam beberapa ayat, pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Dasar tentang kata sehat disebutkan 2 kali, yaitu di dalam pasal 28H dan pasal 34. Yang membedakannya adalah di pasal 28H, ini menjadi hak setiap warga negara untuk hidup sehat, sedangkan di pasal 34, ini adalah tanggung jawab dari negara. Nah, terkait dengan konteks wabah atau pandemi hari ini dan dihubungkan dengan proses vaksinasi yang saat ini kita sedang jalani, ada pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang selalu dikait-kaitkan dengan apakah ini masuk dalam hak dan kewajiban. Di pasal 28G disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dan ini merupakan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Turunan dari Undang-Undang Dasar 45 ini terkait dengan hak asasi manusia, kita tahu ada Undang-Undang tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian undang-undang yang sifatnya lex specialis yang mengatur tentang kesehatan di tahun 2006, kemudian Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, dan lain-lain. Nah, masuk kepada konteks wabah hari ini, kata-kata wabah memang hanya disebutkan di 2 undang-undang, yaitu pertama di Undang-Undang Wabah tahun 84, dan ini kami dalam diskusi kami dengan Hakim Mahkamah Konstitusi, salah satu hakim menggunakan istilah undang-undang yang usang karena usianya sudah 36 tahun, dan undang-undang ini banyak sekali pasal-pasal di dalamnya yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sebagaimana kita ketahui tahun 84 belum ada otonomi daerah, ya, semua kebijakan masih sentralistik pusat. Kemudian undang-undang kesehatan ini tentunya sudah membawa semangat reformasi pasca reformasi, di mana tentang kondisi wabah atau kejadian luar biasa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi dimasukkan tanggung jawab dari masyarakat. Nah, kalau hari ini terkait dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait misalnya PSBB atau sekarang istilahnya apa, PPKM ya. PPKM yaitu mengacu kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, walaupun saya beberapa kali mengkritik istilah PPKM karena di dalam
Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sendiri, PPKM, tidak dikenal istilah tersebut, ya. Yang lebih dikenal adalah PSBB, kemudian karantina wilayah, karantina rumah sakit, bahkan ada di dalam Undang Karantinaan Kesehatan. Dan ini menarik sebenarnya kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, selain tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan masyarakat, yang ditekankan lagi adalah terkait dengan faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan. Jadi kita harus paham dulu sampai dengan hari ini, detik ini, Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden di tanggal 31 Maret 2020 yang lalu, itu belum dicabut. Artinya, sampai dengan hari ini situasinya masih situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi aneh juga ketika misalnya banyak sekali komponen masyarakat yang santai-santai saja melihat situasi hari ini, ya. Tadi disebutkan tentang angka kesakitan hari ini yang kita khawatir dalam hitungan hari ke depan tembus di angka 1 juta, ya. Tembus angka 1 juta mereka yang sudah terkonfirmasi, kemudian yang meninggal atau wafat karena COVID itu sudah mendekati angka 30.000, yang juga kita di kalangan profesi yang sangat-sangat mengkhawatirkan lagi adalah jumlah petugas kesehatan yang wafat karena COVID ini sudah di atas 500-an. Jumlah yang menurut kita tidak terbilang sedikit, ya. Saya nggak ngerti apakah ada pihak-pihak yang menganggap angka-angka itu hanya sekedar angka-angka saja, ya, tidak merasa ada kehilangan dari saudara-saudara kita yang wafat karena COVID. Nah, para senior juga sekalian, dari kajian undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, kami melihat ada 3 bagian atau 3 pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dalam persoalan kesehatan hari ini. Yang pertama tentunya pemerintah. Pemerintah di sini ya tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada provider kesehatan. Kemudian ada masyarakat. Tetapi dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dan lari dari pemahaman dikotomi yang selama ini selalu digiring kepada kita semua, bahwa provider kesehatan itu terpisah dari unsur masyarakat. Jadi seolah-olah kalau bicara kepentingan masyarakat, itu tidak bicara kepentingan dokter atau petugas kesehatan. Padahal dokter, petugas kesehatan adalah bagian dari masyarakat juga, ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan didikotomikan. Nah, breakdown dari tanggung jawab pemerintah hari ini, khususnya dalam situasi wabah, banyak sekali, ya, mulai dari undang-undang wabah, undang-undang kesehatan, ya, sampai dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan, undang-undang rumah sakit, tentang tanggung jawab negara kepada provider kesehatan dan juga kepada masyarakat. Ya, bulan Mei saya sempat men-trigger pemerintah pusat terkait dengan amanah daripada undang-undang wabah, di mana setiap orang yang terlibat dalam proses penanggulangan wabah itu harus diberikan penghargaan. Di bulan Mei belum ada sama sekali pembicaraan terkait dengan insentif misalnya. Bahkan di bulan Mei klaim tentang pelayanan COVID sendiri belum turun waktu itu. Jadi ketika saya mewakili masyarakat hukum kesehatan waktu itu mengeluarkan statement terkait dengan belum adanya klaim yang dibayar, ternyata itu mengundang banyak sekali media untuk mencari tahu kenapa belum turun. Tapi alhamdulillah setelah itu pemerintah gencar membuat aturan-aturan juknis-juknis yang membuat klaim-klaim itu bisa diajukan. Tapi saya kaget, saya kemarin baru dari Banda Aceh dan bertemu dengan banyak sekali sejawat-sejawat di sana. Saya kaget mendapatkan laporan bahwa banyak sekali sejawat dokter di sana justru belum mendapatkan insentif. Jadi rupanya ada koordinasi yang berbeda di setiap daerah antara Pemda dengan pemerintah pusat atau kebijakan di tingkatan daerah. Dan ini sepertinya tanggung jawab PBID juga untuk melakukan koordinasi terkait dengan hak-hak sejawat di beberapa daerah. Nah, tanggung jawab negara kepada masyarakat, sekali lagi, saya ingin mengajak para senior sekalian jangan membuat dikotomi bahwa ketika kita masuk ke sebelah kanan tentang tanggung jawab hukum pemerintah kepada masyarakat, itu melepaskan tanggung jawab
atau keberadaan dokter dan petugas kesehatan dari unsur masyarakat. Jadi tetap harus kita menggiring bahwa tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang lain itu juga bagian dari masyarakat. Ya. Nah, ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa dokter dan petugas lain juga bagian dari masyarakat. Dr. Mahesa, ke-mute Dr. Mahesa. Oke, sudah kedengaran ya? Sudah dok, sudah kedengaran. Oke, nah saya akan breakdown terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan hak dan kewajiban masyarakat di sini, termasuk di dalamnya ada kewajiban dan hak dari dokter dan petugas kesehatan yang lain, tenaga kesehatan yang lain. Seperti di dalam Undang-Undang Kesehatan, hak untuk memperoleh sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, secara mandiri bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan. Dan ini pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan ini yang kemudian dipakai oleh teman-teman yang kurang setuju dengan program-program vaksinasi ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Kemudian mendapatkan lingkungan sehat guna meningkatkan derajat kesehatan, mendapatkan informasi dan edukasi. Ya, ketika saya dengan beberapa senior mengikuti diskusi dengan beberapa profesor yang pakar bioteknologi, kemudian pakar juga tentang vaksinasi, ternyata kita kalangan dokter sendiri masih minim ya terhadap informasi-informasi terkait dengan perkembangan virus dan vaksinasi terkait dengan COVID. Nah, ini yang kemudian informasi-informasi ini jangan dibelenggu, yang kemudian ini harus segera mungkin didiseminasi. Karena yang kami khawatirkan, kalau kalangan dokter dan kalangan kesehatan sendiri minim informasi, ya, tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan virus, terkait dengan vaksinasi, mereka akan mengeluarkan statement-statement yang justru akan menggiring public knowledge justru ke arah tidak kepercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini yang kita harus terus advokasi ya. Selaku organisasi profesi, saya di IDI, juga saya di Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, hal-hal seperti ini yang kita terus gencar ya, melakukan advokasi. Kemudian di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan juga disebutkan sama terkait memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Nah, kemudian di dalam beberapa undang-undang terkait dengan kewajiban masyarakat, ya, nah ini Undang-Undang Wabah tegas menyebutkan bahwa harus wajib dalam penanggulangan. Jadi, kalau kita mengatakan hari ini untuk menurunkan angka penularan virus dengan ketat terhadap 3M, maka seluruh warga negara tanpa kecuali itu harus mengikuti itu, gitu ya. Jadi jangan kemudian mentang-mentang di daerahnya zona hijau, jadi dengan angka yang sedikit sehingga tidak terlalu ketat penggunaan pelaksanaan 3M misalnya. Justru berbahaya seperti itu ya. Jadi tetap protokol itu harus menjadi kewajiban setiap warga negara. Wajib memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatannya, ya. Nanti kita singgung terkait dengan rahasia kedokteran yang saat ini pun menjadi polemik karena ada warga negara yang kemudian diproses secara hukum terkait dengan kerahasiaan kesehatannya, tapi kemudian ada pejabat publik yang menyembunyikan informasi tentang kesehatan dan itu tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi ini hal-hal yang sifatnya mengarah kepada diskriminasi hukum, ini agak rawan kalau dipertontonkan kepada publik. Dan lain-lain akhirnya mungkin para senior sekalian sudah paham tentang kewajiban masyarakat di dalam itu. Nah, spesifik atau spesialis terhadap hak dokter dalam situasi pandemi hari ini, yang pertama tentunya dokter dan juga petugas kesehatan yang lain harus mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, walaupun ada diskresi hukum terkait dengan dalam situasi yang emergensi, itu
oleh WHO dikatakan standar-standar prosedur itu bisa disuspend. Artinya tidak semua hal yang sifatnya standar itu harus saklek dijalankan dalam situasi darurat. Contoh misalnya, saya berkali-kali mengatakan bahwa kalau di suatu daerah itu kekurangan dokter spesialis paru misalnya, tolong dong gunakan dokter-dokter yang lain, misalnya dokter umum misalnya. Ya tentunya harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup oleh profesinya. Karena kalau kita hanya saklek bahwa oh ini DPJP-nya harus paru, ini DPJP-nya harus penyakit dalam, ini DPJP-nya harus anestesi misalnya untuk ICU. Tapi toh daerah tidak bisa menyediakan SDM yang cukup misalnya. Apalagi beberapa hari terakhir kita tahu bagaimana Menteri Kesehatan memerintahkan rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur 40%, ya. Nah, ini harusnya dibarengi dengan SDM. Ya, ini kita sudah masuk bulan ke-10. SDM, saya di rumah sakit tempat saya bekerja, sudah mulai jenuh dan mulai kelelahan ya. Teman-teman dokter dan teman-teman perawat dan petugas yang lain. Jadi kita di manajemen harus memang pinter-pinter untuk memberikan semangat dan mengatur pola kerja teman-teman sekalian agar tidak masuk kepada kejenuhan dan burnout ya. Karena khawatirkan kalau jenuh, stres, apalagi stres dalam situasi pandemi seperti ini akan berdampak kurang baik. Ya, termasuk hak dokter mendapatkan penghargaan ya dalam implementasinya tentu terkait dengan santunan, insentif dan lain-lain. Kemudian yang terpenting adalah terjaminnya kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas. Dan ini di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja ini termasuk menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Kemudian kewajiban dokter dalam situasi pandemi ya tentunya memberikan pelayanan sesuai standar, ya mengikuti kepada pedoman COVID atau protokol COVID yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh organisasi profesi, merujuk pasien kalau memang tidak mampu dilaksanakan atau ditangani di fasilitas kesehatannya, merahasiakan segala sesuatu tentang pasiennya, nanti akan saya ulas spesifik di satu slide di terakhir tentang rahasia pasien, kemudian melakukan pertolongan darurat, tapi dengan adanya fatwa MKEK yang terbaru, bahwa pertolongan darurat itu menjadi gugur kewajibannya jika dokter tidak dilengkapi dengan alat pelindungan diri yang terstandar. Ya. Jadi, tapi ini persoalannya adalah banyak pihak yang tidak memahami bahwa ternyata dokter boleh kok tidak melakukan pertolongan darurat kalau tidak dilengkapi dengan APD yang terstandar. Soalnya itu tadi, karena melihat dikotomi antara dokter dengan masyarakat ya. Seolah-olah dokter itu superhero ya. Jadi kalaupun tidak dilengkapi dengan APD, pokoknya tugas dokter menyelamatin orang. Ya, walaupun nggak pakai APD, tolong selamatin. Nah, itu kan persepsi, bahkan di kalangan kita pun profesi masih menganggap seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, ini saya singgung sedikit tentang pembukaan rahasia kedokteran, karena sampai dengan hari ini, saya bingung tentang rahasia kedokteran ini masih ada perdebatan. Padahal jelas peraturan perundang-undangan itu merinci tentang apa saja itu pembukaan rahasia kedokteran ya. Mulai dari hak pasien tentang rahasia kedokteran, kewajiban petugas, kemudian siapa-siapa saja yang wajib menyimpan rahasia kesehatan di dalam Undang-Undang Kesehatan, ya, termasuk mahasiswa di fasilitas kesehatan harus wajib menyimpan rahasia kedokteran. Kemudian di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga ada kewajiban ya menyimpan rahasia. Nah, tapi di Undang-Undang Kesehatan ada kondisi-kondisi di mana rahasia kedokteran itu bisa dibuka. Ya, ada 4 kondisi. Perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, kepentingan orang tersebut. Saya highlight di poin nomor 4 tentang kepentingan masyarakat, karena penerjemahannya atau penjelasan yang lebih lanjut adalah dalam situasi di mana penyakit itu berpotensi menularkan kepada orang lain. Jadi kalau penyakitnya berpotensi menularkan ke banyak orang, maka rahasia kesehatan itu bisa dibuka. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuka rahasia kedokteran itu? Kepada siapa rahasia kedokteran itu dibuka? Lalu ketika ada publik atau media massa membutuhkan informasi, apakah bisa dibuka? Lalu siapa yang membuka? Nah, itu dijelaskan di Permenkes tahun 2012 ya. Pembukaan rahasia dalam rangka kepentingan umum masyarakat dalam situasi wabah dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Itu prinsip dasarnya. Tetapi disebutkan dalam ayat selanjutnya, identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, sehingga saya meng-highlight bahwa pihak yang menyampaikan data pasien ke publik
dalam situasi wabah bukan dokter, bukan vaskes. Ya. Kalau dikatakan institusi yang berwenang, tentunya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan atau bahkan Satgas yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Ya. Jadi ketika kemarin beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh media massa menyatakan ada kasus tokoh masyarakat yang rumah sakitnya tidak mau memberitahukan hasil PCR-nya, saya sampaikan dari awal pandemi sudah ada mekanisme koordinasi hasil-hasil data PCR. Ini kok kalau sekarang diributkan, saya justru tanda tanya, apakah Pemda mengerti tentang ini? Apakah media massa mengerti tentang ini? Ya, itu yang sering saya sampaikan. Oke, ini tentang vaksin. Nah, ini di dalam Permenkes vaksin juga tentang pelaksanaan vaksin jelas ya, dilaksanakan di Vaskes atau bisa dilakukan di pos pelayanan vaksin di dalam bunyi Permenkesnya. Kemudian, nah ini yang penting, bahwa pemberian vaksin oleh dokter, bidan, atau perawat sesuai dengan kewenangannya. Jika diberikan oleh bidan dan perawat dalam supervisi. Ya. Jadi kalau bicara tentang kewajiban dokter hari ini dalam vaksinasi, termasuk salah satunya adalah supervisi pelaksanaan vaksinasi. Ya, kalau dokter itu tidak melakukan penyuntikan vaksin. Oke, nah yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ini di tengah perdebatan terus-menerus tentang apakah vaksinasi itu hak atau kewajiban. Saya sampaikan bahwa di dalam banyak sekali undang-undang, termasuk di undang-undang kesehatan, undang-undang kekarantinaan, dan lain-lain, ini masih tetap menjadi hak setiap individu. Ya kan? Tetapi harus diberikan pemahaman kepada publik, ya kan, bahwa hari ini, kalau kita bicara hari ini, seandainya seluruh rakyat Indonesia itu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, kita tidak akan berdebat soal hak dan kewajiban vaksinasi. Karena di banyak negara yang masyarakatnya disiplin, angka penularan sedikit, angka kematian sedikit, angka kesakitan sedikit, pemerintahnya nggak ribut soal vaksinasi. Ya, warga negaranya dengan sukarela kalau dia pengen vaksinasi, dia vaksinasi. Ya kan? Kalau tidak, dia akan disiplin menjalankan protokol. Nah, problemnya di Indonesia hari ini sepertinya jauh panggang dari bara ya, terkait dengan kedisiplinan publik akan protokol kesehatan. Sehingga tentunya kita yang memahami tentang bagaimana mencegah penularan, solusi yang paling penting hari ini memang harus membentuk kekebalan komunal atau kekebalan kelompok. Nah, bagaimana membentuk kekebalan kelompok? Ya vaksinasi, ya kan? Sehingga dalam situasi hari ini harusnya vaksinasi dipersepsikan oleh publik itu menjadi kewajiban bersama, karena kita untuk saling melindungi gitu ya, untuk saling melindungi. Nah, ini Permenkes 84 tahun 2020 penting sekali menekankan tentang strategi komunikasi. Saya sering sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian beberapa kali diundang di webinar, tolong bangun strategi komunikasi yang baik, ya, agar masyarakat mau menerima pemahaman bahwa vaksinasi ini penting gitu. Jadi jangan kita berkutat di persoalan kalau nggak mau divaksinasi akan didenda, nggak mau vaksinasi akan dipenjara. Kalau kita berkutat di situ terus, maka akan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang makin bersikap untuk menjauhi vaksinasi. Ya, ini yang penting kita lakukan bersama. Mungkin itu dari saya, dokter. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan bisa terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Mahesa yang telah menyampaikan tentang hak dan kewajiban dokter di dalam masa pandemi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Andini dari Dr. Barlianto, Dok. Dr. Andini, nakes diputuskan terdiri dari usia yang berbeda-beda. Khusus nakes usia di atas 60 tahun, vaksin yang dipakai keluaran mana? Apakah sama dengan nakes usia muda? Monggo Dr. Andini. Ya, matur nuwun Bu Dr. Hendrani. Izin untuk menyampaikan bahwa untuk yang saat ini memang tidak diperuntukkan yang usia lebih dari 60 tahun,
dan informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa nanti untuk kelompok usia di atas itu akan ada tahap yang akan diikutkan di tahap yang selanjutnya. Kemungkinan besar di tahap yang ketiga, dokter. Jadi untuk sementara ini kita memang masih mengikuti bahwa ini adalah untuk sampai dengan usia 59 tahun. Demi untuk keamanannya kita ikuti yang seperti itu. Kemudian izin tadi setelah kami baca masalah rekomendasi PAPDI itu memang nanti kami mohon izin juga untuk bisa nyuwun masukan dari teman sejawat terutama yang SPPD dan juga di Pokja GIPI, bagaimana mensikapi ini juga satu bentuk kehati-hatian. Kalau untuk awal, monggo untuk bisa dijadikan pertimbangan untuk ini agar ditunda saja untuk pelaksanaannya, walaupun di dalam sistem untuk yang melakukan imunisasi ini 1 bulan sebelum atau rencana yang akan datang pada saat pelaksanaan imunisasi terjadwalkan ini nanti ini memang di dalam rekomendasi PAPDI tidak direkomendasikan dulu ya. Artinya ya alangkah lebih baik untuk dilakukan penundaan begitu. Tapi tetap kami nanti nyuwun masukan dari teman-teman sejawat SPPD maupun Pokja GIPI. Matur nuwun, Dokter. Terima kasih, Dokter Andini. Ada pertanyaan dari teman sejawat yang lain, kami persilakan. Dari Dokter Wahyu, monggo Dok, kalau mau bertanya langsung kami persilakan. Izin sedikit menambahi boleh? Boleh, monggo Dok. Mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya bukan anggota di Kudus, mohon izin Ketua Panitia dan Satgas di cabang Kudus. Saya Dr. Agung Widiarto, SH, kebetulan di Banjarnegara dan kebetulan termasuk anggota Perdahuki Jawa Tengah yang memang mungkin belum disahkan secara legal Perdahuki Jawa Tengah. Terkait apa yang disampaikan narasumber tadi, Dr. Nyunsewu yang dari UNSJ. Ya, undang-undang kesehatan yang dipakai untuk penanganan karantina betul yang dikatakan tadi narasumbernya bahwa sudah sangat usang lagi undang-undang wabah tahun 84 itu yang dipakai sama undang-undang karantina tahun karantinaan wabah itu undang-undang nomor 4 tahun 84 terkait dengan undang-undang kesehatan juga kita karantina tahun 2018. Nah, terkait dengan vaksin, apakah hak dan kewajiban? Bisa menjadi hak dan bisa menjadi kewajiban. Tapi ada yang menyebutkan bahwa pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan yang bunyinya bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, yang perlu digarisbawahi itu bahwa kata-kata mandiri dan bertanggung jawab itu. Nah, apakah dokter wajib atau divaksin apa tidak? Nah, menurut saya sih wajib. Cuman bisa menentukan pilihan sendiri. Apakah itu memakai Sinovac, apakah mau memakai Pfizer. Seminar kemarin, 2 minggu yang lalu, yang diisi oleh Prof. Chandra Yoga, ya kalau nggak salah ya, Chandra Yoga, terkait dengan vaksin, memang masih pro dan kontra. Di situ ada pertanyaan bahwa sampai berapa lama vaksin akan melindungi orang yang divaksin. Ada yang menyebutkan 5 bulan, ada yang menyebutkan 6 bulan. Memang belum jelas vaksin ini apakah akan berlangsung lama dalam melindungi dari orang yang divaksin. Masih menjadi perdebatan dan belum jelas. Di situ juga Prof menyebutkan terkait dengan pelaksanaannya juga setelah vaksin pertama, apakah wajib 14 hari berikutnya divaksin. Di luar negeri ada yang lebih ekstrim lagi, ada yang tidak 14 hari, ada yang bisa malah ada yang cuma cukup sekali vaksin, ada yang cuma setengah dosis. Nah, itu kan
masih menjadi di luar negeri masih menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan, apalagi terkait dengan undang-undang dan hukum yang dipakai. Nah, menurut saya kalau saran saya kembali ke diri pribadi, mau divaksin Sinovac juga lebih bagus, mau divaksin lainnya Sinovac juga tidak masalah, asal mungkin nanti nunggu dari pemerintah pusat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Mungkin Dr. Mahesa akan memberikan tanggapannya, monggo Dok. Ya, terima kasih. Tadi Dr. Wahyu ya. Jadi memang dalam situasi pandemi ini menarik nih, kita yang belajar hukum akhirnya masuk kepada satu bagian dari teori hukum yang disebut dengan politik hukum sebenarnya. Jadi kalau ada buku-buku yang bisa dipelajari seperti karangan Prof. Patmo Wahyono itu menarik dalam situasi pandemi hari ini, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang masuk kepada teori-teori politik hukum. Menariknya terkait dengan isu hak dan kewajiban vaksinasi, kita tahu dalam hukum ketika sebuah kebijakan itu masuk dalam kategori wajib, tentunya ketika kewajiban itu tidak dijalankan maka akan jatuh kepada pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban bisa ada sanksi hukum bersifat pidana, perdata maupun administrasi. Nah, ini yang menjadi masalah ketika banyak sekali pembicaraan terkait dengan kewajiban vaksinasi masuk kepada pemidanaan. Apakah pemidanaan itu masuk dalam pemidanaan denda ataupun kurungan? Karena yang kita tahu dalam teori hukum pidana ada prinsip hukum atau asas hukum yang disebut dengan ultimum remedium, di mana pemidanaan itu menjadi langkah terakhir. Makanya saya menekankan di slide saya tadi yang terakhir, bahwa strategi komunikasi itu, publik itu yang penting. Jadi jangan pemidanaan atau hukuman yang didulukan lebih dulu. Karena kalau orang yang belajar hukum secara komprehensif, pemidanaan itu adalah langkah terakhir. Jangan itu yang kita tonjolkan. Karena kalau itu kita tonjolkan, publik akan mundur perlahan. Karena dia akan mempersepsikan bahwa, ini kita belum dapat informasi yang lengkap, kok tiba-tiba udah ada pemidanaan gitu ya. Nah, ini makanya saya sering sampaikan bahwa secara prinsip kita sampaikan ini menjadi hak publik tentang vaksinasi. Tetapi ketika melihat kondisi hari ini, harusnya publik diarahkan pemikirannya bahwa vaksinasi ini menjadi wajib karena kita harus saling melindungi gitu. Ya kan? Harus saling melindungi. Bisa dibayangkan dengan banyaknya kasus yang meningkat dengan drastis, orang cuek-cuek saja tentang kedisiplinan, kemudian banyak yang meninggal juga dianggap biasa-biasa saja, ya kan? Nah, ini yang harusnya kita pikirkan bersama. Dan komunikasi publik ini memang harus dilatih. Ya, kami juga melihat beberapa pejabat-pejabat publik kadang-kadang tidak memilah kata-kata atau kalimat-kalimat yang disampaikan ke publik, sehingga kalimat itu dicerna oleh publik dengan sederhana. Akibatnya publik mempunyai pemahaman tersendiri tentang kebijakan-kebijakan di tengah pandemi seperti ini, ya. Jadi ini yang penting sebenarnya. Jadi kami ingin mengajak kita semua, baik itu di organisasi profesi maupun di pemangku kebijakan, ya kita harus belajar tentang strategi komunikasi publik. Gunakanlah, kalau perlu gunakan kearifan lokal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang akan bertanya lagi, monggo. Tadi Dr. Wahyu sepertinya mau bertanya. Dr. Wahyu spesialis bedah dari Kudus. Monggo saya ke Pak Ketua aja, Dok. Tadi Pak Ketua mau bertanya. Silakan Pak Ketua, monggo. Matur nuwun Dr. Hendratni. Sebetulnya saya tidak bertanya ya. Tadi paparan dari Dr. Andini selaku PLT Kepala Dinas sudah lengkap tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan di Kudus. Ya, tadi juga dari Dr. Mahesa sangat komprehensif membuka wacana kita tentang hukum gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Intinya sebetulnya kami mengharapkan nanti untuk seluruh para senior, teman sejawat semuanya, ayo mari kita coba di Kudus ini kita bersama-sama berani melakukan langkah untuk menjaga keselamatan bersama, keselamatan diri kita, keselamatan
masyarakat dengan salah satu ikhtiarnya adalah kita melaksanakan vaksinasi. Nah, kita sudahi polemik tentang apakah vaksin pakai yang Pfizer, Sinovac, dan sebagainya, karena semua hasil juga sudah ada, dan sebetulnya kita ini diuntungkan dengan, kalau saya menyebutnya ini kita sebetulnya masuk ke tahap 2, karena tahap pertama kan dilakukan tanggal 14 Januari kemarin. Hampir 2 minggu kita melihat setelah diinjeksi ya, setelah disuntikan vaksinasi tersebut, mulai dari pejabat publik, bahkan para guru-guru kita ya, guru-guru kita, senior-senior kita, nyatanya juga alhamdulillah saat ini selamat semuanya. Tidak ada kejadian KIPI yang berat gitu. Ya kalau saya tanya beberapa guru-guru kita, para senior kita, pengurus ID yang sudah melakukan vaksinasi, ketika ditanya apa gitu, kemeng, nah, kemeng disuntikannya, nah itu kan wajar ya, kita disuntik kemeng, nah, itu satu hal yang wajar. Jadi yuk mari kita bersama-sama untuk ya sama-sama untuk kita menjadi tanggung jawab kita lah, menjadi tanggung jawab. Kalau Dr. Maisa tadi mengatakan ini sudah dari hak menjadi kewajiban seperti itu, tapi ini merupakan juga tanggung jawab kita bersama untuk salah satu ikhtiar untuk mengakhiri pandemi. Gitu mawon Dr. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ketua. Karena sudah tidak ada yang lagi, maka webinar kali ini bisa kami sampaikan bahwasannya kemarilah kita bersama-sama bertekad untuk melaksanakan vaksinasi ini. Kita akhiri polemik-polemik yang ada, seperti disampaikan oleh Dr. Ipul tadi, bahwasannya selama 2 minggu ini yang akibat dari vaksinasi ini. Kemudian tadi seperti disampaikan Dr. Maisa, bahwasannya kita selaku tenaga kesehatan, selaku dokter harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai memberikan informasi-informasi yang justru menyesatkan, yang membuat masyarakat menjadi takut untuk melaksanakan vaksinasi. Karena vaksinasi ini adalah merupakan salah satu ikhtiar kita untuk kita memutuskan mata rantai pandemi ini. Terima kasih kepada para narasumber Dr. Andini yang tadi juga sudah menyampaikan tahapan-tahapan vaksinasi di Kudus. Mudah-mudahan vaksinasi di Kudus bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Tanya sedikit, Dr. Hendratni. Oh ya, siap-siap. Jadi tanya sedikit tadi, dalam contoh tadi vaksinnya dari siapa ya? Mohon maaf ya, dari tak kasih gambarnya deh. Oh, Dr. Pandu, teman Ya. saya. Mau tanya tadi, gambar tadi vaksinnya 20 cc ya? Banyak amat ya? Memang 20 cc? Oh, yang gambarnya mana Di contoh yang digambar Pak dari sarjana hukum tadi, oke, 20 cc, banyak amat. Enggak, Dok. Iya, memang. Mohon Dr. Maisa, apakah 20 cc tadi gambarnya? Tadi ya kasih contoh tadi 20 cc, banyak amat. Memang 20 cc. Saya sih belum tahu. Enggak dok, itu gambar background aja. Nah, itu gambar kok tadi itu kan gambar flakon gitu tadi 20 cc. Iya. Enggak ya Dok ya, bukan 20 cc ya? Bukan. Bukan ya. Bukan. Itu tadi kan tulisannya coronavirus 20 ml ya. Kalau 20 cc kemeng Dok. Iya, pasien saya 12 cc, 12 cc itu ada nggak mau disuntik lagi kok. Iya, orang preeklamsi berat itu kan 6 cc saja, udah besok paginya udah ampun nggak mau disuntik. Nah, makasih. Ya, jadi tadi gambarnya mungkin perlu diperbaiki ya Dok ya, bukan 20 cc. Tanya satu lagi, Dr. Andini. Ya, monggo Dr. Bayu. Kalau habis imunisasi lainnya, tadi kan katanya nggak boleh, misalnya habis imunisasi TT orang hamil, bukan orang hamil ya, orang calon pengantin imunisasi TT, masih boleh nggak? Belum ada 1 bulan diimunisasi. Monggo Dr. Andini. Ya, matur nuwun. Sebetulnya itu kalau di dalam sistem ya, di dalam sistem aplikasi memang tidak masuk di dalam kriteria eksklusi. Namun demikian di PABDI itu kan memang ada ini ya, masukan dari PABDI ya, itu bahwa mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan kebelakang atau akan menerima vaksin lain dalam waktu 1 bulan ke depan, ini masuk kriteria eksklusi. Untuk itu kami, kalau dari kami,
ini kami memang masih nyuwun masukan ya bagi sejawat SPPD, cuman untuk kehati-hatian untuk screening mohon untuk dilakukan penundaan saja gitu. Ngaten Jadi nggak dokter. boleh ya, untuk kali ini tidak dianjurkan ya? Nanti untuk tahap berikutnya saja dokter. Ya, makasih. Satu lagi, untuk kriterianya kan itu kan tensi harus kurang dari 140/90. Apakah itu fix pasti begitu? Misalnya biasanya orangnya normal, tiba-tiba pas di meja-meja itu kemudian di tensi 141, boleh nggak? Ini kalau kita lihat bahwa yang untuk hipertensi terkontrol itu mestinya dibolehkan ya dokter kalau yang hipertensi terkontrol, kecuali untuk DM ya. DM aja katanya kalau yang nilai apa itunya kurang dari 7,5 boleh apa? Nilai HbA1c ya. Kurang dari 7,5 katanya boleh. Ya, dokter. Ya, makasih. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi penjawat yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada? Dokter Wahyu kelihatannya itu sudah angkat tangan. Dokter Wahyu ya. Bukan angkat tangan, angkat kaki. Oke. Ya, mumpung keinget Dok, jadi saya mau mengomentari sedikit. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Mahesa tadi, bahwa memang dalam hal ini kalau kita berbicara tentang masalah hak dan kewajiban akan lebih bijak sepertinya kalau kita memang memakai pendekatan strategi komunikasi ya dalam hal membuat supaya apa yang menjadi program pemerintah ini bisa berjalan sehingga herd immunity yang kita targetkan itu bisa tercapai walaupun memang sebenarnya tantangan itu berat karena kira-kira 3 hari yang lalu dalam webinar dengan di alumni UNS ya, itu Dr. Tonang itu, saya sempat menanyakan apakah bisa itu herd immunity dicapai apabila kita tahu bahwa kekebalan vaksin ini kan, kekebalan imunitas kita ini kan terhadap COVID ini apabila kita sudah mencapai kekebalan alami atau mungkin dari vaksin itu antara 2 sampai 8 bulan, rata-rata kan begitu. Mungkin 2 sampai 6 bulan lah, sehingga tentu akan harus ada booster gitu, setahun harus 2 kali ya mestinya kalau diberikan. Dan Dr. Tonang sepertinya juga setuju dengan statement saya, padahal kita tahu pemerintah belum ada program ke arah sana, sehingga dengan target tercapai dari 70% tadi ya, itu kan perlu waktu 15 bulan kalau nggak salah itu targetnya. Nah yang mungkin untuk itu dengan beratnya tantangan seperti itu, kita tidak usah diributkan antara hak dan kewajiban tadi karena mestinya kita sebagai seorang dokter meskipun kita ini mungkin dalam pribadi kurang sependapat atau kurang sreg dengan vaksin tapi karena dalam rangka mensukseskan pemerintah ya kita dukung saja kan begitu. Cuman kalau berkenaan dengan strategi komunikasi tadi saya mungkin ada usul kepada Dr. Andi ini selaku tadi yang tes ya penggunaan misalnya yang apakah akan ada sanksi pidana agak putus Dok suaranya Dok apabila ada halo Dr. Hen iya suaranya agak putus Dr. Wahyu suaranya putus-putus ya saya mungkin usul kepada Bu Andini atas kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Mahesa tadi bahwa mungkin memang justru kita memakai misalnya contohnya daripada kita memakai nanti penegakan hukum dengan pidana misalnya kepada masyarakat yang tidak mau divaksin itu dengan misalnya kita malah menggunakan misalnya pendekatan layanan publik dokter. Jadi mungkin kalau misalnya mau ada diberikan layanan publik misalnya pengurusan SIM atau KTP atau STNK perpanjangan gitu mungkin menunjukkan surat vaksin misalnya seperti itu akan lebih dipermudah misalnya seperti itu daripada kita memakai sanksi pidana untuk memaksa masyarakat bisa untuk mau mengikuti vaksin. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Monggo Dr. Andini. Matur nuwun Pak Dr. Wahyu untuk masukan yang bagus ya. Nanti ini mungkin bisa
kami teruskan ya untuk kebijakan daerah nanti seperti apa. Tapi terima kasih banyak. Itu salah satu upaya ya untuk kita melakukan pendekatan ke masyarakat, mendidik ya, artinya mendidik masyarakat ya. Matur nuwun Pak Dr. Wahyu. Satu lagi nuwun sewu Pak Bu Hen untuk ini saja konfirmasi. Mohon izin Dr. Mahesa ya. Jadi mungkin tadi untuk gambar yang sama Pak Dr. Wahyu SPFG ya, untuk gambar vaksin yang 20 cc itu adalah vaksin COVID yang multidose. Tapi kebetulan, jadi memang untuk dosis yang kita berikan sekali injeksi kan 0,5 ya. Tapi yang 20 cc itu memang ada kemasan yang untuk multidose. Jadi pemerintah itu menyediakan dua, jadi untuk yang single dose dan multidose. Cuman untuk tahap pertama ini yang untuk nakes kebetulan kita mendapatkan adalah yang single dose, jadi 0,5. Jadi yang 20 cc itu gambar itu adalah untuk yang multidose. Ngaten dokter. Yeah. Saya sudah ganti background-nya yang nggak ada CC-nya dok, biar nggak bingung. Dok, mungkin satu lagi dok ya, untuk teman-teman kita tadi disampaikan Dokter Andini, terutama yang murni praktek mandiri, itu kan baru 36 kemarin yang di entry di SisDMK ya. Kemarin yang mengentry itu langsung teman-teman dari sekretariat ID ya, teman-teman admin dari ID. Jadi nanti bisa disampaikan juga ke seluruh teman-teman yang dia datanya tidak ada di ini ya di SisDMK sehingga belum menerima vaksinasi COVID. Tolong nanti bisa menghubungi sekretariat ID ke Mbak Etris saja, jangan ke Mbak Endah. Ini tugasnya kita kasihkan ke Mbak Etris. Nanti bisa Mbak Etris bantu untuk melakukan entry di SisDMK. Ngoten nggih Bu Andini nggih. Nggih, matur nuwun dokter. Tambah lagi dokter nuwun sewu, yang dimasukkan mestinya tidak hanya penanggung jawab ya. Ini masih banyak yang hanya memasukkan penanggung jawabnya, padahal kan di tempat praktek kita juga punya kewajiban terhadap tenaga pendukung yang lain yang itu masuk kriteria di dalam SDMK. Itu sayang nanti dokter. Oke. Jadi nanti bisa langsung WA ke Mbak Etris atau WA ke nomornya ID Cabang Kudus agar nanti bisa dibantu termasuk para teman-teman yang membantu kita dalam melaksanakan praktek, atau ada perawat, ada tenaga yang lain gitu. Oke, dokter. Terima kasih Dokter Ibu. Ya, terima kasih Dokter Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka webinar kali ini kami akhiri. Webinar yang cukup ramai ya, karena mendapat tanggapan dan kemudian partisipasi dari para teman sejawat cukup banyak pada webinar kali ini. Terima kasih kepada seluruh teman sejawat yang telah mengikuti webinar kali ini. Kami yakin webinar ini akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Dr. Mahesa Paranadipa dan Dr. Andini. Sami-sami dokter. Terima kasih Ketua ID. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa dipertemukan lagi dengan webinar dengan tema-tema yang lebih menarik. Matur nuwun juga kepada Dr. Wahyu selaku Ketua Tim Mitigasi yang selalu rajin setiap minggu melaksanakan webinar yang ini akan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Mahesa, terima kasih Bu Kadinkes. Dokter Hendratni. Matur nuwun. Semuanya. Izin saya tutup langsung karena saya sebagai host berkuasa menutup.